Makanya orang kalau pakai narkoba sekali, 2 kali, 3 kali tidak ketahuan polisi. Tapi kalau sudah 5 kali, 6 kali, 7 kali udah pecandu, pasti nanti pasti meninggalkan jejak. Di antara tintal-tintal polisinya itu dicari, itu pasti ketemu, itu selalu dapat. Allah itu selalu memiliki sifat itu. Makanya Allah memiliki sifat maha menutupi. Disitulah kita paham maha malunya Allah dan maha menutupinya Allah tidak dalam konteks yang negatif. Tapi justru maha malunya Allah dan maha menutupinya Allah itu membawa kepada kita konteks yang positif dan tidak sama sekali mengurangi sifat kesempurnaan dan keagungan Allah ketika memiliki sifat menutupi. Supaya setiap manusia ketika paham Allah itu maha pemalu, kita berdoa, tidak pernah kita berprasangka buruk bahwasanya doa kita tidak dikabulkan. Dan kita kalau mengetahui Allah itu maha menutup, ya rasakan kelembutan rahmatnya Allah. Sampai kamu pun bermaksiat masih ditutup sama Allah. Dan sama kan, orang kalau sudah melakukan selingkuh perzinahan gitu, kalau itu baru sekali, 2 kali, 3 kali ditutup sama Allah. Tapi kalau terus-terusan dia dan terus melampiaskan terus syahwat dan terus menerus, ya dibuka sama Allah. Pasti akan terbuka dan terkuat. Pasti akan terbuka dan pasti akan terkuat. Karena apa? Memahamkan kepada kita betapa rusaknya satu kemaksiatan ketika kita tidak memahami petunjuk dari Allah, ketika Allah sudah memberikan sinyal. Sudah, kalau dosa itu aku tutupi, kalau aku sudah tidak biarkan orang lain itu tahu, sudah, sebelum nanti dosa itu akan membuat kamu malu di hadapan manusia dan akan menjadikan konsekuensinya berat melanjutkan kehidupan kalau dosa itu sudah diketahui oleh banyak orang. Sekali lagi ya, kalau zina, kok tersebar zinanya, itu berarti zinanya sudah parah. Sampai Allah sebar zina itu kepada banyak orang. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya setan itu senantiasa membuat kita nyaman ketika dosa kita belum diketahui banyak orang. Tanpa kita sadar mengulang lagi, sampai Allah tarik. Dan Allah sobek tirainya. Kalau Allah sudah sobek tirainya, maka dosanya akan kelihatan banyak manusia. Ya, memang kita itu pelaku dosa. Memang betul, siapa sih di antara kita yang bukan melakukan dosa? Kita ini pelaku kemaksiatan. Di kamar-kamar yang gelap kita ini pelaku kemaksiatan. Tapi setidaknya dengan kita memahami hadis innallaha hayyun karim, hayyun sitirun, akhirnya kita paham, akhirnya kita mengerti betul bahwasanya dengan memahami Allah itu bahwasanya Allah itu maha pemalu dan maha menutupi, menjadikan kita paham betapa lembutnya Allah di dalam memperlakukan setiap hambanya. Malu ini juga bukan hanya sifatnya Allah. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya malu itu merupakan sifatnya para malaikat dan sifatnya para nabi. Makanya kenapa malaikat itu mereka ketika mendapati pasangan suami istri ketika berhubungan sampai melepaskan semua pakaiannya tanpa ada sehelai benang pun, maka malaikat itu malu. Mereka meninggalkan pasangan yang sampai tidak ada sehelai benang pun di antara mereka ketika bercampur. Karena sifat malunya malaikat itu. Sebagaimana para nabi pun memiliki sifat malu. Ya, karena malu itu akan memberikan kepada kita banyak kemuliaan dengan sifat malu. Dan sifat malu bisa menjadikan kita menahan dari berbagai macam perkara yang melampaui batas. Makanya orang kalau sudah nggak punya malu, susah. Menghadapi orang kalau sudah nggak punya sifat malu itu susah. Ini gitu. Tidak memberikan bukti apa-apa, kinerjanya masih berantakan, tapi merasa pede aja, tidak malu, itu susah. Ngadepin orang itu paling susah kalau nggak punya sifat malu. Makanya ada perkataan seorang ulama, kenapa malu itu sifatnya orang beriman? Karena kalau kamu tidak punya malu, berantakan, semua akan melampaui batas. Dan paling sulit itu kalau sudah berhadapan ketika orang itu tidak memiliki sifat malu. Orang kalau tidak punya sifat malu, sampai dosa yang dia kerjakan pun tidak akan pernah menjadikan dia berhenti dari dosa ketika tidak memiliki sifat malu. Makanya sifat malu melekat kepada Allah, melekat kepada para malaikat. Makanya dalam satu riwayat diterangkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anhu
Ya. Diterangkan di dalam satu riwayat dari Aisyah, Rasulullah berbaring di rumah saya, sedangkan kedua paha beliau atau kedua betis beliau tersingkap. Abu Bakar meminta izin untuk masuk kepada beliau dan beliau pun mengizinkan. Sedangkan beliau dalam kondisi pahanya tersingkap dan betisnya tersingkap. Lalu berbincang-bincang dengan Abu Bakar. Datanglah Umar bin Khattab meminta izin untuk masuk kepada beliau dan beliau pun mengizinkan. Dan beliau pun masih pahanya tersingkap dan betisnya tersingkap. Kemudian datangnya Utsman meminta izin untuk menemui beliau. Jadi yang pertama Abu Bakar, Rasulullah pahanya tetap tersingkap atau betisnya itu tetap tersingkap. Abu Bakar datang dan beliau tidak menutupi paha beliau. Ketika Umar bin Khattab datang, maka pada saat itu Rasulullah mengizinkan, dan ketika saat itu Rasulullah tidak menutupi betisnya beliau. Lalu yang datang adalah Utsman bin Affan meminta izin kepada Rasulullah. Maka ketika Rasulullah mendengar Utsman bin Affan yang minta izin untuk menemui Rasulullah, maka ketika Nabi itu memperbaiki pakaiannya, lalu beliau berbincang-bincang kepada Utsman. Ketika Utsman keluar, maka Aisyah itu berkata, "Dakhala Abu Bakar, falam tahtash lahu, walam tubalihi. Summa dakhala Umar, falam tahtash lahu, walam tubalihi. Summa dakhala Utsman, fajalasta wasawaita siyabak." Lalu Aisyah ketika melihat kejadian itu, Aisyah itu penasaran. Lalu beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika Abu Bakar itu masuk, engkau tidak bersuka cita menyambutnya dan tidak engkau terlalu menghiraukannya. Artinya engkau tidak langsung merapikan bajumu. Ketika Umar datang, maka engkau tidak langsung berdiri menyambutnya dan juga kamu tidak menutupi kedua betismu. Tapi ketika Utsman itu datang, kenapa engkau duduk? Engkau duduk, tidak bersandar gitu, tapi langsung duduk rapi, dan kamu merapikan pakaianmu yang menyingkap betismu itu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apakah kamu tidak malu, di mana para malaikat pun malu kepada sahabat Utsman?" Insya Allah. Sampai akhirnya kita mendapati sampai malaikat pun memiliki sifat malu kepada Utsman. Saking begitu sempurnanya keimanan yang dimiliki oleh sahabat Utsman. Makanya maaf kalau kita bicara sedikit ya tentang Utsman. Utsman itu merupakan sahabat, Masya Allah, yang hartanya lebih fasih daripada khutbahnya. Yang hartanya itu lebih fasih daripada khutbahnya. Utsman bin Affan itu terkenal kalau beliau khutbahnya Utsman bin Affan itu tidak sampai 10 menit, 15 menit. Kalau khutbah itu singkat, pendek. Kalau khutbah Jumat itu baru duduk, udah selesai. Tapi, kenapa? Karena Utsman itu saking pemalunya, kalau ngomong itu tidak bisa panjang. Itu sahabat Utsman. Beda dengan Amr bin As. Amr bin As itu diplomatik. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu khutbahnya menggetarkan, sebagaimana Umar. Kalau sahabat Utsman itu tidak bisa khutbah. Bisa khutbah, pemalu dia. Saking malunya sampai malaikat pun malu sama sahabat Utsman. Jadi malu itu. Makanya kalau khutbah itu sebentar. Ya, kalau beliau masih hidup hari ini, Masya Allah. Kalau beliau masih hidup hari ini, Masya Allah itu. Pasti orang itu rame nyari jadwal khutbahnya sahabat Utsman di mana. Supaya cepat selesai khutbahnya. Nah, sahabat Utsman ini memiliki sifat malu. Ketika beliau memiliki sifat malu itulah, maka hartanya lebih fasih daripada khutbahnya. Kenapa? Hartanya itu mengairi semua perjalanan-perjalanan dakwah. Semua proyek-proyek dakwah itu mendapatkan manfaat dari hartanya Utsman bin Affan. Dan itulah yang menjadikan sahabat Utsman bin Affan itu disebut di dalam perkataannya, hartanya lebih fasih daripada hartanya. Lah sifat malunya sahabat Utsman itu sampai membuat para malaikat itu malu. Sehingga sifat malu ini bisa akhirnya menjadikan kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Sifat malu itu sifat baik. Allah pemalu, malaikat pemalu, para nabi juga pemalu, nabi pemalu. Bahkan Nabi pun memperbaiki betisnya, pakaiannya yang tersingkap ketika Utsman itu datang. Sehingga kalau ada seseorang tidak memiliki sifat malu, berarti tidak memiliki sifat kebaikan.
Makanya dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya di dalam pandai sedekah, kalau kita mendapati hambanya Allah yang pandai sholat, yang mereka ikhlas, yang mereka selalu membantu, mengikuti jejak para nabi, yang mereka bersuci, mereka bertobat, itu kita sering mendengar. Tapi pembahasan kita pada sifat yang ke-21, mungkin banyak di antara kita yang belum memahami dan belum banyak memperhatikan. Salah satu sifat di antara hambanya Allah, salah satu sifat di antara hambanya Allah itu adalah, salah satu sifat hambanya Allah itu yang Allah cintai, mereka memiliki sifat malu dan mereka menutupi. Sekarang mari kita bahas dulu. Sebelum kita membahas bagaimana realisasinya dan bagaimana konkretnya kita sebagai hamba yang ingin dicintai oleh Allah ketika memiliki rasa malu dan ketika kita memiliki rasa untuk menutupi pada kehidupan kita, maka sesungguhnya kita harus memahami betul bahwasanya Allah sebelum menyuruh kita dan Allah menyintai kita ketika kita memiliki rasa malu dan menutupi, kita harus paham Rabb yang kita sembah itu Rabb yang sangat pemalu. Dan Allah itu memiliki sifat maha menutupi, dan itu dua sifatnya Allah yang melekat pada sifat kesempurnaan Allah. Berarti malu itu bukan sifat negatif, itu sifat yang agung ketika dibawa kepada konteks dan makna yang benar. Sesungguhnya itu merupakan sifat yang sangat agung sekali. Dan Allah juga memiliki sifat satir. Satir itu maha menutupi. Dan sebelum Allah mencintai hambanya yang memiliki sifat menutupi, maka Allah itu memiliki sifat menutupi yang sangat kuat sekali, yang melekat, dan itu menjelaskan kemahasempurnaan Allah di dalam sifatnya. Mari kita baca dulu sebelum nanti kita menjelaskan maknanya. Rasulullah mengatakan di dalam hadis riwayat Abu dari Ya'la bin Umayyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan yaktasilu bil barazi bila izarin fasaidal mimbar fahamidallah wa asna alaihi summa qala innallaha hayyun sitirun yuhibbul hayya wa sitra fa idza igtasala ahadukum falyastatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki sedang mandi dan buang air besar tanpa kain. Ya. Jadi Rasulullah melihat orang mandi dan buang air besar tanpa kain. Lalu Rasulullah naik ke mimbar dan Rasulullah memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan Allah itu maha menutupi, mencintai sifat malu, dan Allah mencintai sifat menutupi. Maka apabila salah seorang di antara kalian itu mandi, maka hendaklah dia menutup diri. Hadis ini diriwayatkan secara sahih dari riwayat Abu Dawud. Dan ini merupakan sebuah landasan dalilnya, landasan ilmunya. Innallaha yuhibbu hayyin wasittir. Allah itu mencintai orang yang mereka itu pemalu, dan Allah mencintai orang yang suka menutupi. Tapi sebelum kita meneruskan hadis ini, maka tentunya kita paham betul bahwasanya Allah itu memiliki sifat malu, dan mungkin dari kita banyak yang masih bingung, apa itu arti sifat malunya Allah? Kenapa Allah memiliki sifat malu? Bukankah Allah maha berkuasa, dan bukankah raja di raja itu sebenarnya tidak memiliki rasa malu? Karena semua kekuasaan itu kan ada di tampuk tangannya dan di atas pundaknya. Kenapa harus malu? Padahal Allah maha sempurna. Allah maha berkuasa, Allah maha perkasa, dan semua sifat-sifat yang sempurna itu miliknya Allah semata. Kenapa Allah ada sifat malu yang melekat di antara sifat-sifatnya Allah? Tentunya ini harus kita jawab dulu supaya kita paham. Sifat malunya Allah itu tidak sama sekali mengurangi keagungan sifatnya Allah. Tapi sifat malunya Allah itu sangat penting bagi kehidupan kita selaku hambanya. Kalau kita selaku hambanya Allah dan selaku makhluknya Allah, kok sampai Allah tidak memiliki sifat malu, maka yang terkena dampak buruknya itu kita. Kalau Allah yang kita sembah tidak punya sifat malu. Kan? Karena apa? Kalau Allah tidak punya sifat malu, malah porak-poranda dan berantakan perjalanan kehidupan kita. Kalau Allah yang kita sembah tidak punya sifat malu. Sehingga ketika Allah tidak punya sifat malu, bisa jadi nanti Allah zalim. Na'udzubillah. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka katakan. Kalau Allah tidak punya sifat malu, Allah bisa menzalimi, Allah bisa tidak berbuat adil, Allah tidak bisa mengabulkan permohonan setiap hambanya. Tapi karena Allah memiliki sifat malu sifat malu itulah yang menjadikan akhirnya kita merasakan dampak kebaikan ketika Allah yang sempurna itu memiliki sifat malu.
Apa itu dampak yang kita rasakan kalau zat yang kita agungkan, zat yang kita sembah, dan zat yang kita murnikan ibadah kita kepadanya memiliki sifat malu? Kalau Allah itu punya sifat malu, itulah yang menjadikan kita bisa merasakan akibat manisnya. Karena sesungguhnya dengan sifat malunya Allah, maka setiap hamba ketika dia berdoa, tidaklah dia mengangkat tangan kecuali Allah malu. Ketika hamba itu sudah mengangkat tangan, lalu menariknya dalam kondisi tangannya kosong tanpa dia mendapatkan apa yang dia minta. Karena Allah punya sifat malu, permintaanmu dikabulkan oleh Allah. Karena Allah punya sifat malu, doamu dikabulkan oleh Allah. Karena Allah sifat malu, ekspektasi kamu terkadang dipenuhi oleh Allah. Karena itu lahir dari sifat malunya Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna rabbakum hayyun karim yastahi min abdihi ayyarfa'a ilaihi yadayhi fayarudduhuma sifran wa qala kha'inataini laisa fihi masyai'. Makanya di dalam satu riwayat yang sahih, dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW itu mengatakan, Allah itu zat yang hayyun karim. Allah itu pemalu lagi maha baik. Dan Allah itu malu. Kepada siapa Allah itu malu? Kepada setiap hambanya, yang mereka ketika mengangkat tangan, berdoa meminta kepada Allah, lalu hamba itu menarik tangannya dalam kondisi kosong, dia tidak mendapatkan apapun. Karena Allah malu, Allah mengabulkan permintaan hambanya ketika dia sudah mengangkat tangan. Ya. Makanya dalam hadis ini setidaknya ada beberapa faedah yang kita jumpai. Faedah yang pertama, kalau berdoa harus mengangkat tangan. Dan kalau berdoa itu harus disebutkan permintaannya. Tidak bisa kita berdoa itu tidak mengangkat tangan. Berdoa itu mengangkat tangan. Karena tata cara kita berdoa itu ada 4. Tidak boleh mengangkat tangan. Kapan? Kalau doamu ketika sujud di dalam sholat. Dan ketika kamu berdoa sebelum salam setelah tahiyat akhir. Tidak boleh mengangkat tangan. Yang kedua, mengangkat tangan sebahu, sejajar dengan bahu. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas. Kapan? Yaitu ketika kita meminta sesuatu kepada Allah atas segala keterbatasan, atas segala kefakiran, atas segala ketidakmampuan yang kita bisa wujudkan pada kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah itu malu sekali. Yang ketiga, cara berdoa kepada Allah itu apa? Mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kapan kita mengangkat tangan tinggi-tinggi? Ketika kondisinya sudah terdesak. Sebagaimana penduduk Gaza ketika diserang oleh Israel la'natullah alaihim. Maka mereka, orang Gaza tidak berdoa semacam ini, tapi doanya mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kemudian yang keempat, yaitu adalah mengangkat tangan dengan telunjuknya. Kapan kita mengangkat tangan telunjuk itu? Mengangkat tangan telunjuk itu ketika seorang khatib berkhutbah di atas mimbar. Kalau ada seorang khatib berkhutbah di atas mimbar, maka dia mengangkat tangan itu telunjuknya. Dia mengangkat tangan telunjuknya. Itulah 4. Maka di sini dalam hadis riwayat Tirmidzi yang kita bacakan, Allah itu zat yang maha pemalu, malu terhadap setiap hambanya yang berdoa ketika mengangkat tangannya, lalu menarik tangannya dalam kondisi kosong. Ini menunjukkan bahwasanya berdoa kepada Allah mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Dan riwayat Tirmidzi dikuatkan dari riwayat Ibnu Abbas bahwasanya mengangkat tangan itu sebahu. Yang kedua, hadis yang baru saja kita bacakan itu memberikan kepada kita faedah yang kedua. Faedah yang kedua itu adalah sesungguhnya orang yang berdoa itu memiliki keutamaan yang besar. Semakin kamu meminta kepada Allah, semakin kamu mulia. Semakin kamu tidak meminta kepada Allah, semakin kamu hina di hadapan Allah. Karena Allah itu mencintai orang yang selalu meminta. Dan orang yang meminta bisa membuat Allah malu kepada orang yang meminta kepada Allah. Padahal ibadah-ibadah yang lain tidak membuat Allah langsung malu. Tapi orang kalau berdoa itu langsung membuat Allah malu. Saking utamanya berdoa. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad kita mendapati innallaha yaghdab. Sesungguhnya Allah itu marah besar. Kepada siapa Allah itu marah besar? Liman lam yas'alillah, kepada mereka yang tidak pernah meminta kepada Allah dan memohon kepada Allah. Berarti Allah itu marah besar sama mereka yang jarang berdoa. Itulah bedanya Khalik dengan makhluk. Kalau makhluk semakin diminta, semakin dia sempit dadanya. Sempit dadanya. Saya diminta misalkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, masih bisa senyum. Kalau sudah 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, kita sudah tidak bisa lagi senyum itu. Dan kita pasti akan mengatakan, jangan minta saya terus dong, minta yang lain juga. Itulah makhluk.
Beda dengan Khalik. Khalik itu semakin diminta semakin Allah ridho. Makanya kalau kita pernah punya kepikiran dan asumsi, malu minta Allah terus padahal dosanya masih banyak, itu salah, itu bisikan setan. Itu bisikan setan. Terus minta sama Allah sembari kita memperbaiki kualitas hidup kita dan memperbaiki cara komitmen kita meninggalkan dosa. Minta, jangan berhenti berdoa. Kenapa? Orang yang berhenti berdoa itu sifatnya bukan orang beriman. Makanya yang kedua yang kita dapatkan dari hadis ini apa? Bagaimana kita mendapati sebuah kekuatan dan pesona kecantikan dari sebuah doa. Jadi ternyata doa itu pesonanya luar biasa. Kalau kamu berdoa kepada Allah, pesonanya luar biasa. Pesonanya itu sampai menjadikan Allah malu kepada mereka yang mengangkat tangan meminta kepada Allah. Yang ketiga yang kita dapatkan itu apa? Orang yang berdoa itu tidak pernah sia-sia. Jadi orang yang berdoa tidak pernah sia-sia ketika mereka berdoa kepada Allah. Makanya Allah mengabulkan setiap orang yang berdoa dengan 3 macam cara. Gimana caranya Allah mengabulkan orang yang berdoa? Ketika Allah itu betapa rusaknya satu kemaksiatan ketika kita tidak memahami petunjuk dari Allah, ketika Allah sudah memberikan sinyal. Sudah, kalau dosa itu aku tutupi, kalau aku sudah tidak biarkan orang lain itu tahu, sudah, sebelum nanti dosa itu akan membuat kamu malu di hadapan manusia dan akan menjadikan konsekuensinya berat melanjutkan kehidupan kalau dosa itu sama. Kepada keluarga besar Pak Eri dan Bunia, dan kepada seluruh para penuntut ilmu dari para sahabat, circle, dan para karyawan yang ada, yang berkumpul pada kesempatan sore kali ini di taman-taman surga. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita, jalan keselamatan pada kehidupan di dunia ini, terutama ketika kita sedang berada pada akhir perjalanan kehidupan di dunia. Kita tentunya harus selalu sadar dan kita selalu aware bahwasanya hari ini kita hidup pada zaman fitnah. Tidak ada yang paling kita butuhkan kecuali adalah keselamatan. Semoga kita tidak terseret kepada fitnah yang semakin hari semakin gelap menggelayuti pada kehidupan orang yang beriman. Dan terkadang saking begitu gelapnya fitnah, kita tidak tahu siapa yang benar dan tidak tahu siapa yang salah. Kita juga terkadang kebingungan ketika kita menyikapi sesuatu. Inilah yang menjadikan kita berharap semoga Allah memberikan kepada kita obat penguat dan Allah memberikan kepada kita kekuatan. Dan tidak ada kekuatan terbesar ketika kita berada pada zaman fitnah kecuali kita diberikan ilmu. Ilmu itu merupakan cahaya dan ilmu merupakan pelita supaya kita mengerti yang benar-benar adanya, yang salah itu salah adanya. Hari ini kita hidup pada saat ketika informasi begitu terus mengalir deras pada screen kita dan masuk kepada pikiran kita per detiknya. Bahkan terkadang asupan informasi lebih banyak daripada yang kita butuhkan di dalam perjalanan hidup kita. Inilah yang menjadikan akhirnya kita khawatir. Terlalu banyak informasi menjadikan kita semakin rapuh dan akhirnya semakin mudah kita tertarik dan terseret kepada setiap fitnah yang ada di hadapan kita. Inilah yang menjadikan kita harus selalu memahami apa yang dikatakan Nabi, kalau zaman fitnah bersikap tenanglah. Jangan mudah terseret dengan apa yang sedang terjadi. Jangan mudah terseret dengan apa yang kamu dapatkan. Karena apa yang kamu lihat belum tentu sebagaimana semestinya hal itu terjadi. Inilah yang menjadikan kita terus berdoa kepada Allah. Semoga kita pada zaman fitnah tidak menjadi korban berikutnya pada zaman fitnah. Rasulullah itu sangat khawatir terhadap zaman fitnah ketika akan menimpa kepada umatnya. Malaikat pun juga khawatir terhadap fitnah yang akan terjadi pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang menjadikan kita, semoga dengan kita belajar, kita mendatangi masjid, kita memaksakan diri di dalam kita beribadah, bisa memadamkan setiap fitnah yang ada pada sekitar kehidupan kita yang mengalir begitu deras di dalam perjalanan hidup kita. Ada orang yang pagi harinya masih tersenyum, sore harinya menangis. Ada orang yang pagi harinya dia beriman, sore harinya telah kufur kepada Allah. Dan sesungguhnya tidak ada yang selamat kecuali mereka yang mendapatkan rahmat. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat pada zaman fitnah. Semoga setiap berita kita mampu menyeleksi mana yang perlu kita respon, mana yang tidak perlu kita respon. Setiap berita semoga kita tidak semuanya harus tahu. Semakin banyak informasi yang kita tahu, semakin menggelisahkan kita. Cara mengatur informasi yang datang kepada kita itu sebenarnya cara untuk mengatur kualitas dalam kehidupan kita.
Semoga Allah tetap berikan kepada kita screening dalam perjalanan kita pada hidup zaman hari ini. Semoga kita selamat dari zaman fitnah, tidak mudah tersulut, tidak mudah terseret, dan tidak mudah terpuruk pada apapun yang kita jumpai pada zaman fitnah. Inilah yang menjadikan kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku keselamatan dari semua fitnah yang nampak dan tidak nampak. Itulah yang menjadikan saya tidak pernah melewati hari kecuali saya hari-hari ini terus selalu berdoa, ya Allah jadikanlah aku selamat dari semua fitnah yang nampak dan tidak nampak. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Dan itulah doa yang diwasiatkan oleh Nabi kepada kita supaya kita selamat pada zaman fitnah. Orang yang tidak sadar tentang fitnah, maka dia akan terperosok dan menjadi korbannya fitnah. Tapi orang yang mereka tahu zaman fitnah dan membangun kesadaran dan membangun rasa khawatirnya terhadap fitnah, dialah yang selamat. Dan orang yang selamat dari fitnah adalah orang yang paling bahagia pada kehidupan kematiannya, dan dia bahagia pada kehidupan kelak ketika dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Semoga Allah jaga kita dari segala macam fitnah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap apapun yang Allah berikan kepada kita. Semoga setiap kenikmatan yang Allah telah sempurnakan di dalam kehidupan kita menjadikan kita semakin paham bahwasanya syukur itu merupakan konsekuensi ketika kita menjadi hambanya Allah. Allah begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Allah menciptakan kita, Allah memudahkan kita beribadah. Allah juga memberikan gaji kepada kita kalau kita beribadah dengan gaji yang Allah siapkan nanti di akhirat. Allah juga memberikan seluruh perangkat yang kita butuhkan ketika beribadah. Bahkan ketika kita bermaksiat sekalipun Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan. Apakah kita lupa? Kadang kita di kamar, kita bermaksiat, tetapi Allah tetap mengirimkan oksigennya untuk kita hirup walaupun kita sedang bermaksiat di dalam kamar. Itu sudah sangat jelas sekali untuk memberikan kepada kita bahwasanya Allah itu maha baik di dalam kehidupan kita. Syukur itu bukan karena Allah butuh syukurnya kita, tapi syukur itu merupakan konsekuensi ketika kita menjadi hambanya Allah. Tidak ada satupun yang ada pada kehidupan kita kecuali bagian dari karunia terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kalaupun Allah memberikan kepada kita ujian di dalam kehidupan, bukan karena Allah benci kepada kita. Kadang-kadang ujian itu menjadikan kita terbentur, supaya kita senantiasa tersadar kemana arah kita harus berjalan ketika kita sudah mengalami benturan dalam ujian, sehingga akhirnya kita kembali kepada ridhanya Allah dan kembali kepada rahmatnya Allah. Kalaupun Allah memberikan kenikmatan, Allah menyuruh kita untuk bersyukur, karena bersyukur itu memberikan kualitas di dalam perjalanan kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa mengerti sesungguhnya hati kita merupakan bagian terpenting untuk mengarungi kehidupan. Kita berjalan pada kehidupan kita dengan hati kita, bukan dengan kaki kita. Kaki kita itu hanyalah perangkat untuk memenuhi perintah yang diberikan oleh hati. Hati mengatakan jalan, kaki berjalan. Kaki mengatakan berhenti dan duduk, maka kaki pun berhenti dan dia akan duduk. Maka sesungguhnya komponen hati itu merupakan komandan tertinggi pada kehidupan ketika kita mengarungi kehidupan. Dan hati itu tidak akan bisa mengarungi kehidupan, memberikan perintah, instruksi kepada seluruh anggota badannya dan kehidupannya sampai komposisi hati kita ada 3. Yang pertama adalah syukur tanpa syarat. Yang kedua sabar tanpa tepi. Yang ketiga ridho tanpa batas. Itulah yang terus kita berikan di dalam kehidupan ketika Allah maha sempurna dan maha baik di dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan sampai kita lupa Allah itu maha baik. Kita mungkin masih melakukan dosa, kita mungkin masih melakukan maksiat, kita mungkin masih melakukan tindakan yang Allah murkai, tapi kita tidak boleh lupa Allah itu maha baik di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kepadanya. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah. Pasti kita dibahagiakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini kita akan menuju kepada karakteristik yang ke-21. Kita akan berpindah kepada materi yang baru setelah kemarin kita mempelajari materi yang ke-20, golongan yang ke-20
mereka yang senantiasa berderma, dan mereka yang senantiasa bermurah hati ketika mereka menjadi karakternya manusia yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita menuju kepada pembahasan baru pada kesempatan hari ini. Salah satu di antara karakteristik mereka, di antara hamba yang Allah cintai di dalam kehidupan, yaitu adalah Allah itu sangat mencintai setiap hambanya dan setiap makhluknya, yang mana setiap hambanya dan setiap makhluknya itu memiliki rasa malu. Dan Allah itu sangat mencintai setiap hambanya itu yang selalu menutupi setiap apapun yang terjadi pada hidupnya. Ini salah satu di antara karakteristik yang mungkin banyak di antara kita masih belum memperhatikan, masih belum mengetahui bahwasanya Allah mencintai di antara hambanya yang memiliki rasa malu dan memiliki sifat menutupi. Kalau kita membicarakan tentang hambanya Allah yang mereka pandai sedekah, kalau kita mendapati hambanya Allah yang pandai sholat, yang mereka ikhlas, yang mereka selalu membantu, mengikuti jejak para nabi, yang mereka bersuci, mereka bertobat, itu kita sering mendengar. Tapi pembahasan kita pada sifat yang ke-21, mungkin banyak di antara kita yang belum memahami dan belum banyak memperhatikan salah satu sifat di antara hambanya Allah. Salah satu sifat di antara hambanya Allah itu adalah, salah satu sifat hambanya Allah itu yang Allah cintai, mereka memiliki sifat malu dan mereka menutupi. Sekarang mari kita bahas dulu. Sebelum kita membahas bagaimana realisasinya dan bagaimana konkretnya kita sebagai hamba yang ingin dicintai oleh Allah ketika memiliki rasa malu dan ketika kita memiliki rasa untuk menutupi pada kehidupan kita, maka sesungguhnya kita harus memahami betul bahwasanya Allah sebelum menyuruh kita dan Allah menyintai kita ketika kita memiliki rasa malu dan menutupi, kita harus paham Rabb yang kita sembah itu Rabb yang sangat pemalu. Dan Allah itu memiliki sifat maha menutupi. Dan itu dua sifatnya Allah yang melekat pada sifat kesempurnaan Allah. Berarti malu itu bukan sifat negatif. Itu sifat yang agung ketika dibawa kepada konteks dan makna yang benar. Sesungguhnya itu merupakan sifat yang sangat agung sekali. Dan Allah juga memiliki sifat satir. Satir itu maha menutupi. Dan sebelum Allah mencintai hambanya yang memiliki sifat menutupi, maka Allah itu memiliki sifat menutupi yang sangat kuat sekali, yang melekat, dan itu menjelaskan kemahasempurnaan Allah di dalam sifatnya. Mari kita baca dulu sebelum nanti kita menjelaskan maknanya. Rasulullah mengatakan di dalam hadis riwayat Abu dari Ya'la bin Umayyah, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan yaktasilu bil barazi bila izarin fasaidal mimbar fahamidallah wa asna alaihi summa qala innallaha hayyun sitirun yuhibbul hayya wa sitra fa idza igtasala ahadukum falyastatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki sedang mandi dan buang air besar tanpa kain. Ya. Jadi Rasulullah melihat orang mandi dan buang air besar tanpa kain. Lalu Rasulullah naik ke mimbar dan Rasulullah memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan Allah itu maha menutupi, mencintai sifat malu, dan Allah mencintai sifat menutupi. Maka apabila salah seorang di antara kalian itu mandi, maka hendaklah dia menutup diri. Hadis ini diriwayatkan secara sahih dari riwayat Abu Dawud, dan ini merupakan sebuah landasan dalilnya, landasan ilmunya. Innallaha yuhibbu hayyin wasittir. Allah itu mencintai orang yang mereka itu pemalu, dan Allah mencintai orang yang suka menutupi. Tapi sebelum kita meneruskan hadis ini, maka tentunya kita paham betul bahwasanya Allah itu memiliki sifat malu, dan mungkin dari kita banyak yang masih bingung, apa itu arti sifat malunya Allah? Kenapa Allah memiliki sifat malu? Bukankah Allah maha berkuasa, dan bukankah raja di raja itu sebenarnya tidak memiliki rasa malu? Karena semua kekuasaan itu kan ada di tampuk tangannya dan di atas pundaknya. Kenapa harus malu? Padahal Allah maha sempurna. Allah maha berkuasa, Allah maha perkasa. Dan semua sifat-sifat yang sempurna itu miliknya Allah semata. Kenapa Allah ada sifat malu yang melekat di antara sifat-sifatnya Allah? Tentunya ini harus kita jawab dulu supaya kita paham. Sifat malunya Allah itu tidak sama sekali mengurangi keagungan sifatnya Allah. Tapi sifat malunya Allah itu sangat penting bagi kehidupan kita selaku hambanya. Kalau kita selaku hambanya Allah dan selaku makhluknya Allah,
kok tidak sampai memiliki, kok sampai Allah tidak memiliki sifat malu, maka yang terkena dampak buruknya itu kita. Kalau Allah yang kita sembah tidak punya sifat malu. Ya kan? Karena apa? Kalau Allah tidak punya sifat malu, malah porak-poranda dan berantakan perjalanan kehidupan kita. Kalau Allah yang kita sembah tidak punya sifat malu. Sehingga ketika Allah tidak punya sifat malu, bisa jadi nanti Allah zalim. Naudzubillah. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka katakan. Kalau Allah tidak punya sifat malu, Allah bisa menzalimi, Allah bisa tidak berbuat adil, Allah tidak bisa mengabulkan permohonan setiap hambanya. Tapi karena Allah memiliki sifat malu itulah yang menjadikan akhirnya kita merasakan dampak kebaikan ketika Allah yang sempurna itu memiliki sifat malu. Apa itu dampak yang kita rasakan kalau zat yang kita agungkan, zat yang kita sembah, dan zat yang kita murnikan ibadah kita kepadanya memiliki sifat malu? Kalau Allah itu punya sifat malu, itulah yang menjadikan kita bisa merasakan akibat manisnya. Karena sesungguhnya dengan sifat malunya Allah, maka setiap hamba ketika dia berdoa, tidaklah dia mengangkat tangan kecuali Allah malu. Ketika hamba itu sudah mengangkat tangan, lalu menariknya dalam kondisi tangannya kosong tanpa dia mendapatkan apa yang dia minta. Karena Allah punya sifat malu, permintaanmu dikabulkan oleh Allah. Karena Allah punya sifat malu, doamu dikabulkan oleh Allah. Karena Allah sifat malu, ekspektasi kamu terkadang dipenuhi oleh Allah. Karena itu lahir dari sifat malunya Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna rabbakum hayyun karim yastahi min abdihi ayyarfa'a ilaihi yadayhi fayarudduhuma sifran wa qala kha'inataini laisa fihi masyai'. Makanya di dalam satu riwayat yang sahih, dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW itu mengatakan, Allah itu zat yang hayyun karim. Allah itu pemalu lagi maha baik. Dan Allah itu malu. Kepada siapa Allah itu malu? Kepada setiap hambanya yang mereka ketika mengangkat tangan berdoa meminta kepada Allah, lalu hamba itu menarik tangannya dalam kondisi kosong, dia tidak mendapatkan apapun karena Allah malu. Allah mengabulkan permintaan hambanya ketika dia sudah mengangkat tangan. Ya. Makanya dalam hadis ini setidaknya ada beberapa faedah yang kita jumpai. Faedah yang pertama, kalau berdoa harus mengangkat tangan. Dan kalau berdoa itu harus disebutkan permintaannya. Tidak bisa kita berdoa itu tidak mengangkat tangan. Berdoa itu mengangkat tangan. Karena tata cara kita berdoa itu ada 4. Tidak boleh mengangkat tangan. Kapan? Kalau doamu ketika sujud di dalam sholat. Dan ketika kamu berdoa sebelum salam setelah tahiyat akhir. Tidak boleh mengangkat tangan. Yang kedua, mengangkat tangan sebahu, sejajar dengan bahu. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas. Kapan? Yaitu ketika kita meminta sesuatu kepada Allah atas segala keterbatasan, atas segala kefakiran, atas segala ketidakmampuan yang kita bisa wujudkan pada kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah itu malu sekali. Yang ketiga, cara berdoa kepada Allah itu apa? Mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kapan kita mengangkat tangan tinggi-tinggi? Ketika kondisinya sudah terdesak. Sebagaimana penduduk Gaza ketika diserang oleh Israel la'natullah alaihim. Maka mereka orang Gaza tidak berdoa semacam ini, tapi doanya mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kemudian yang keempat, yaitu adalah mengangkat tangan dengan telunjuknya. Kapan kita mengangkat tangan telunjuk itu? Mengangkat tangan telunjuk itu ketika seorang khatib berkhutbah di atas mimbar. Kalau ada seorang khatib berkhutbah di atas mimbar, maka dia mengangkat tangan itu telunjuknya. Dia mengangkat tangan telunjuknya. Itulah 4. Maka di sini dalam hadis riwayat Tirmidzi yang kita bacakan, Allah itu zat yang maha pemalu, malu terhadap setiap hambanya yang berdoa ketika mengangkat tangannya, lalu menarik tangannya dalam kondisi kosong. Ini menunjukkan bahwasanya berdoa kepada Allah mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Dan riwayat Tirmidzi dikuatkan dari riwayat Ibnu Abbas bahwasanya mengangkat tangan itu sebahu. Yang kedua, hadis yang baru saja kita bacakan itu memberikan kepada kita faedah yang kedua. Faedah yang kedua itu adalah sesungguhnya orang yang berdoa itu memiliki keutamaan yang besar. Semakin kamu meminta kepada Allah, semakin kamu mulia. Semakin kamu tidak meminta kepada Allah, semakin kamu hina di hadapan Allah. Karena Allah itu mencintai orang yang selalu meminta. Dan orang yang meminta bisa membuat Allah malu kepada orang yang meminta kepada Allah. Padahal ibadah-ibadah yang lain tidak membuat Allah langsung malu.
Tapi orang kalau berdoa itu langsung membuat Allah malu. Saking utamanya berdoa. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad kita mendapati innallaha yaghdab. Sesungguhnya Allah itu marah besar. Kepada siapa Allah itu marah besar? Liman lam yas'alillah, kepada mereka yang tidak pernah meminta kepada Allah dan memohon kepada Allah. Berarti Allah itu marah besar sama mereka yang jarang berdoa. Itulah bedanya Khalik dengan makhluk. Kalau makhluk semakin diminta, semakin dia sampai dadanya. Sampai dadanya. Saya diminta misalkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, masih bisa senyum. Kalau sudah 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, kita sudah tidak bisa lagi senyum itu. Dan kita pasti akan mengatakan, jangan minta saya terus dong, minta yang lain juga. Itulah makhluk. Beda dengan Khalik. Khalik itu semakin diminta, semakin Allah ridho. Makanya kalau kita pernah punya kepikiran dan asumsi, malu minta Allah terus padahal dosanya masih banyak. Itu salah, itu bisikan setan. Itu bisikan setan. Terus minta sama Allah sembari kita memperbaiki kualitas hidup kita dan memperbaiki cara komitmen kita meninggalkan dosa. Minta, jangan berhenti berdoa. Kenapa? Orang yang berhenti berdoa itu sifatnya bukan orang beriman. Makanya yang kedua yang kita dapatkan dari hadis ini apa? Bagaimana kita mendapati sebuah kekuatan dan pesona kecantikan dari sebuah doa. Jadi ternyata doa itu pesonanya luar biasa. Kalau kamu berdoa kepada Allah, pesonanya luar biasa. Pesonanya itu sampai menjadikan Allah malu kepada mereka yang mengangkat tangan meminta kepada Allah. Yang ketiga yang kita dapatkan itu apa? Orang yang berdoa itu tidak pernah sia-sia. Jadi orang yang berdoa tidak pernah sia-sia ketika mereka berdoa kepada Allah. Makanya Allah mengabulkan setiap orang yang berdoa dengan 3 macam cara. Gimana caranya Allah mengabulkan orang yang berdoa? Ketika Allah itu pemalu kepada mereka yang senantiasa berdoa. Dan Allah memberikan kepada orang yang berdoa apa yang dia minta kepada Allah ada 3. 1, diberikan sesuai dengan apa yang dia minta. Yang kedua, tidak diberikan apa yang dia minta, tetapi diberikan nanti hadiahnya di surga. Tidak diberikan di dunia, tapi diganti nanti di surga. Dia minta rumah, mungkin tidak diberikan rumah kecuali dia ngontrak. Tapi nanti rumahnya yang dia minta ketika dia berdoa, diberikan oleh Allah, tapi utuh nanti di akhirat. Atau yang ketiga, kadang-kadang ada seorang berdoa, tidak langsung dikabulkan, tidak langsung diberikan sebagai hadiah nanti di surga. Tapi yang ketiga, dihindarkan dari musibah yang lebih besar yang harusnya menimpanya, tetapi karena dia berdoa, maka Allah hindarkan dia dari musibah itu gara-gara dia berdoa. Dia berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku sebuah rumah yang bisa membuatku taat kepadamu. Rumahnya nggak dikasih, tapi dia harusnya mendapatkan musibah kecelakaan, tapi karena dia meminta doa diberikan rumah, maka doa meminta rumah tidak diganti, tidak diberi oleh Allah, tapi rumah yang dia minta menjadi pengganti dia selamat dari takdir musibah kecelakaan yang harusnya dia dapatkan. Makanya ketika para sahabat itu mendapati sebagaimana dan sekuat ini dalam doa, mereka sampai berkata, kalau begitu nuksir, kalau kami tahu sedemikian kuatnya kami berdoa, kami akan memperbanyak doa ya Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan Allah lebih banyak daripada doa yang kalian minta. Jadi yang ketiga yang kita jumpai dan kita dapatkan yang ketiga itu apa? Sesungguhnya di sini kita mendapati bahwasanya hadis riwayat Tirmidzi menerangkan kepada kita orang yang berdoa itu dikabulkan oleh Allah. Tapi cara Allah mengabulkan doamu itu ada 3. Dikabulkan langsung, disimpan untuk kebaikan akhiratmu, atau diselamatkan kamu dari sebuah musibah. Yang harusnya kamu dapatkan musibah itu, tapi karena kamu rajin berdoa, Allah selamatkan kamu dari musibah itu. Disebabkan doa yang kamu panjatkan. Dan itulah yang ada pada hadisnya Nabi Mamil Muslimin. Yat'ullaha laisa fiha ma'samin wala qati'atu rahimin illa atahullahu iyahu illa atahullahu iyahu min ihda salasi khisalin. Yu'ajjal li da'watihi yu'akhiruha wa yusrifa anhu su'mislaha. Dan itu hadisnya. Yang keempat yang kita dapatkan dari hadis riwayat Tirmidzi ketika Allah mengatakan Allah itu zat yang maha pemalu, menerangkan kepada kita bahwasanya ketika Allah itu memiliki sifat pemalu, memberikan kebaikan untuk kita. Makanya kalau kita mendapati Allah itu tidak memiliki sifat malu yang melekat kepada kesempurnaannya, keagungannya,
maka itulah yang akan menjadikan kita akan mendapatkan berbagai macam keburukan dan berbagai macam malapetaka dalam kehidupan kita kalau Allah tidak memiliki sifat malu. Makanya Allah ketika sebelum menyuruh kita dan mencintai kita, kalau kita pemalu, kalau wanita, kalau istri kita, anak-anak kita memiliki sifat malu, maka Allah sudah memiliki sifat malu pada kehidupan sifatnya yang sempurna dan begitu agung. Dan itulah sifat malunya Allah. Allah juga menyampaikan di dalam hadis ini, dalam hadis yang lain, dalam riwayat Abu Dawud disampaikan, innallaha hayyun sittirun. Dalam hadis yang lain, Allah juga menyampaikan, Allah bukan hanya memiliki sifat malu, yang kita baca dalam hadis riwayat Tirmidzi dalam masalah doa, tapi diterangkan di dalam pembahasan yang lain, Allah itu juga memiliki sifat maha menutupi. Dan banyak di antara kita itu mungkin belum paham, apa artinya Allah itu memiliki sifat maha menutupi? Artinya, konteksnya itu positif. Konteksnya itu positif bagaimana? Artinya bahwasanya kalau Allah mendapati ada seorang hamba, ketika Allah memiliki sifat menutupi, Allah itu kalau mendapati seorang hamba melakukan dosa dan kemaksiatan, maka dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba itu tidak langsung dibuka oleh Allah, kecuali Allah menutupinya. Saking begitu sempurnanya Allah. Bukan hanya Allah itu Ghafur, bukan Allah itu Ghafar, bukan hanya Allah itu Tawwab, tapi Allah itu memiliki sifat Sittir. Allah itu menutupi. Ada tisu nggak? Sama air putih. Sehingga Allah itu memberikan, Allah itu ketika memiliki sifat menutupi, dan sebelum Allah mencintai kita selaku hambanya yang memiliki sifat menutupi, maka Allah itu maha menutupi. Makanya bergembiralah ketika Allah itu memiliki sifat maha menutupi. Karena dengan sifat maha menutupinya Allah itu, kita merasakan kebaikan dalam kehidupan agama kita. Artinya konsekuensinya apa sih Ustadz kalau Allah memiliki sifat maha menutupi? Kalau Allah mendapati seorang hamba, dia melakukan dosa, maka tidak langsung dosa itu dibuka oleh Allah dan diperlihatkan oleh Allah kepada banyak orang. Tapi Allah itu menutupi hamba itu dengan dosanya, supaya hamba itu bisa merasakan kasih sayang Allah, bahwasanya ketika dia baru berbuat dosa sekali, Allah itu menutupinya. Supaya dosanya ini tidak kemana-mana. Dan supaya dia tidak dipermalukan, tidak dihinakan. Kalau dia masih melakukan dosanya itu sekali, dua kali. Karena apa? Allah bukan hanya lembut menerima permintaan maafmu dan permintaan tobatmu. Allah itu saking lembutnya, Allah menutupi dosamu. Jadi ilustrasinya ini dosamu, Allah tutupin. Allah tutupin dulu. Ini maha menutupnya Allah. Ya, jadi kita harus paham, Allah sebelum mencintai dan mewajibkan orang beriman untuk memiliki sifat malu dan menutupi, Allah itu telah menetapkan pada sifatnya itu malu dan menutupi. Dan salah satu sifat menutupinya Allah itu apa? Dosamu kalau baru sekali, dua kali, tiga kali masih ditutup oleh Allah, karena itu merupakan konsekuensi dari sifat Allah yang maha menutupi. Itu sifat, konsekuensi dari sifat maha menutupinya Allah. Makanya orang kalau berbuat dosa, perhatikan kata Ibnu Umar. Bismillah. Makanya kita mendapati dan kita menjumpai, apa yang kita dapati dan kita jumpai, bahwasanya yang kita jumpai adalah Ibnu Umar itu berkata, kalau ada seseorang yang melakukan dosa, melakukan maksiat baru sekali, dua kali, tiga kali, itu Masya Allah tutupi. Tapi kalau dia terus melakukan dosa-dosa itu dan tidak merasakan hangatnya kasih sayang Allah yang telah menutupi dosanya, Allah itu akan ambil itu tirainya dan Allah menjadikan dosanya kelihatan oleh banyak manusia dan dia merasa hina ketika dosa itu sudah diketahui oleh manusia. Itulah bedanya Khalik dengan makhluk. Kalau makhluk mengetahui dosamu, maka dia akan jijik dan akan melecehkanmu. Tapi kalau Allah mengetahui dosamu dan kamu menyesali dan bertobat, Allah menutupi dan menggantimu dengan kemuliaan. Ya? Maka disinilah kita paham ketika Allah menyampaikan hayyin, innallaha hayyun wasittirun, Allah itu maha pemalu dan Allah itu maha menutupi. Maka sesungguhnya pelaku kemaksiatan itu masih diberikan waktu untuk kembali kepada Allah sebelum tirai yang Allah tutupkan kepadanya dibuka dan ditarik oleh Allah yang menjadikan dosa itu akan terlihat. Ya.
Makanya contoh konkretnya gimana? Ada orang melakukan zina. Kalau zinanya itu baru sekali, 2 kali, 3 kali gitu, pasti ditutup sama Allah. Orang kalau zina itu masih sekali, 2 kali itu ditutup oleh Allah. Tapi kalau dia terus melakukan zina terus gitu, akhirnya apa? Yang sudah Allah tutupi dibuka oleh Allah. Dibuka itu oleh Allah. Lalu akhirnya dosa zinanya itu kelihatan oleh banyak orang dan orang itu mencela. Dan orang mengetahui dosa zina yang dia perbuat dan dosa zina yang telah dia lakukan. Itu menunjukkan tidak ada dosa besar. Kok sampai akhirnya ketahuan, kecuali pelakunya sudah dikasih oleh Allah tenggang waktu untuk kembali kepada Allah dan tidak melanjutkan dosa itu, tapi dia terus melanjutkan tenggang waktunya dan dia menyanyiakan apa? Dia menyanyiakan waktu yang Allah telah berikan kepadanya. Sehingga dia sendiri yang nanti akan terhina di hadapan mata manusia. Inilah yang kenyataannya, kata Ibnu Umar. Kalau dosa zina itu baru sekali, ditutup sama Allah. Kalau mencuri itu baru sekali, korupsi sekali, itu ditutup sama Allah. Tapi kalau sudah berulang-ulang dibuka oleh Allah dan disaksikan setiap orang. Itu yang kita harus paham. Karena Allah itu lembut dan di antara konsekuensi sifat lembutnya Allah Maha menutupi. Ini ada satu kejadian, kisah nyata ini. Di salah satu daerah di Jakarta. Salah satu daerah di Jakarta. Ada satu tempat masjid, Qadarullah, uang infak itu yang ada di kota masjid itu selalu berkurang. Kurangnya itu tidak banyak. 100, 200 gitu. Asalnya pertama-tama mungkin mereka tidak terlalu perhatian dan tidak terlalu notice. Kok ini kelihatannya kurang? Sampai akhirnya lama-lama, wah ini kelihatannya memang sudah berkurang ini. Dan pasti ada yang ambil. Dan mereka tidak pernah menduga dan tidak pernah bisa memprediksi siapa sebenarnya yang ngambil uang infak mereka. Mereka tidak bisa memprediksi. Sampai akhirnya ada seseorang, dia baru saja beli handphone. Jadi dia baru saja membeli handphone. Lalu ketika baru saja membeli handphone, orang ini termasuk salah satu merbot masjid. Lalu dia meletakkan di rak. Ada di rak itu, ada rak. Nah, kotak masjid itu ada di depan rak buku. Rak Quran. Bukan rak Quran yang biasa ada di masjid-masjid, ada rak Qurannya. Maka handphonenya ditaruh di antara rak-rak itu, rak Quran itu. Iseng-iseng dia juga tidak mengharap apa-apa. Saat itu CCTV masih sangat jarang sekali. Ini kejadian mungkin sekitar 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun yang lalu. Ketika saya masih di Pamulang. Akhirnya dia iseng-iseng meletakkan handphonenya yang baru saja dia beli untuk melihat kameranya. Dan diarahkan itu ke arah kotak masjid. Ke arah kotak masjid. Dia tinggalkan itu. Terus malamnya itu sebelum maghrib sampai isya, maka handphonenya masih jalan. Tengah malam jam 12-an beliau tertidur, beliau sadar, loh, handphone saya belum saya ambil gitu. Akhirnya dia ngambil handphonenya, iseng-iseng aja diputar balik. Lah, ketika diputar balik itu qadarullahu yasha, ketahuan yang ngambil. Ketahuan yang ngambil dan itu terekam dan sesuatu yang tidak pernah beliau duga dan tidak pernah beliau rencanakan kalau itu akan terekam. Akhirnya orang tersebut ternyata juga mau merebut masjid yang lain. Dan akhirnya beliau ditangkap. Dihakimi, diinterogasi diinterogasi beliau di masjid gitu. Ketika diinterogasi di masjid, saya termasuk yang didatangkan untuk mencoba menengahi gitu. Saya tanya sama beliau, Bapak ini, Bapak sudah berapa sering Pak ngambilnya? Baru sekali 2 kali Ustadz. Saya langsung bilang, karena saya ingat tentang hadis ini, dan saya ingat tentang hadis tentang perkataan Ibnu Umar, saya mengatakan, maaf Pak, bukan saya tidak percaya. Kalau Bapak baru sekali, tidak mungkin langsung dibuka sama Allah. Kalau baru sekali, tidak mungkin langsung dibuka sama Allah. Kalau baru sekali, 2 kali, pasti ditutup Pak. Bahkan sampai 5 kali pun masih ditutup sama Allah. Kenapa? Ustadz kok yakin? Iya, karena saya tahu hadis. Innallaha
Hayyun sitirun. Allah itu zat yang maha pemalu, zat yang maha menutupi. Maha malunya Allah itu karena malu sama orang yang berdoa tidak dikabulkan. Saya ngomong gitu kepada beliau. Dan maha menutupinya Allah itu artinya adalah sesungguhnya maha pemalunya, maha menutupinya Allah itu apa? Kalau dosa itu baru sekali, 2 kali, 3 kali ditutup sama Allah, tidak pernah dibuka oleh Allah. Tapi kalau sudah melampaui batas dan kita tidak memperhatikan hintsnya, tidak memperhatikan petunjuknya dari Allah, nah Allah nanti ambil, Pak. Dosa itu akan diambil supaya kelihatan. Saya tanya ulang sama Bapak. Saya tanya ulang lagi terakhir sama Bapak. Sudah berapa sering Bapak ngambil? Nah, barulah ketika saya menyebutkan hadis itu dan menyebutkan dalil itu, nah barulah Bapak itu langsung terdiam dan mengatakan, ya Ustadz, saya sudah lama. Sudah berapa lama Pak? Sudah hampir 3 bulan. Ambilnya sedikit, 100, 50, 100. Tapi kalau dalam 1 bulan kan lumayan itu. Dalam 1 bulan bisa terkumpul 2 juta, 3 juta. Ambilnya pelan-pelan 1, sehingga tidak kentara di antara tumpukan-tumpukan uang itu. Tapi disitulah akhirnya, insya Allah beliau adalah orang yang bertobat. Tapi disitulah kita akhirnya paham bahwasanya ini merupakan peringatan. Hadis ini memberikan kepada kita sebuah efek kebaikan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang merahasiakan dosa selama ini, janganlah kamu berasa pada zona nyaman terus. Jangan kamu berada pada zona nyaman terus-menerus bahwasanya dosa itu akan terus bisa kamu lakukan. Makanya orang kalau pakai narkoba sekali, 2 kali, 3 kali tidak ketahuan polisi. Tapi kalau sudah 5 kali, 6 kali, 7 kali sudah pecandu, pasti nanti pasti meninggalkan jejak. Di antara lintal-lintal polisinya, itu dicari, itu pasti ketemu itu. Selalu dapat. Allah itu selalu memiliki sifat itu. Makanya Allah memiliki sifat maha menutupi. Disitulah kita paham, maha malunya Allah dan maha menutupinya Allah tidak dalam konteks yang negatif. Tapi justru maha malunya Allah dan maha menutupinya Allah itu membawa kepada kita konteks yang positif dan tidak sama sekali mengurangi sifat kesempurnaan dan keagungan Allah ketika memiliki sifat menutupi. Supaya setiap manusia ketika paham Allah itu maha pemalu, kita berdoa, tidak pernah kita berprasangka buruk bahwasanya doa kita tidak dikabulkan. Dan kita kalau mengetahui Allah itu maha menutup, ya rasakan kelembutan rahmatnya Allah. Sampai kamu pun bermaksiat masih ditutup sama Allah. Dan sama kan, orang kalau sudah melakukan selingkuh perzinahan gitu, kalau itu baru sekali, 2 kali, 3 kali ditutup sama Allah. Tapi kalau terus-terusan dia dan terus melampiaskan terus syahwat dan terus menerus, ya dibuka sama Allah. Pasti akan terbuka dan terkuat. Pasti akan terbuka dan pasti akan terkuat. Karena apa? Memahamkan kepada kita betapa rusaknya satu kemaksiatan ketika kita tidak memahami petunjuk dari Allah, ketika Allah sudah memberikan sinyal. Sudah, kalau dosa itu aku tutupi, kalau aku sudah tidak biarkan orang lain itu tahu, sudah, sebelum nanti dosa itu akan membuat kamu malu di hadapan manusia dan akan menjadikan konsekuensinya berat melanjutkan kehidupan kalau dosa itu sudah diketahui oleh banyak orang. Sekali lagi ya, kalau zina, kok tersebar zinanya, itu berarti zinanya sudah parah. Sampai Allah sebar zina itu kepada banyak orang. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya setan itu senantiasa membuat kita nyaman ketika dosa kita belum diketahui banyak orang. Tanpa kita sadar mengulang lagi, sampai Allah tarik. Dan Allah sobek tirainya. Kalau Allah sudah sobek tirainya, maka dosanya akan kelihatan banyak manusia. Ya, memang kita itu pelaku dosa. Memang betul, siapa sih di antara kita yang bukan melakukan dosa? Kita ini pelaku kemaksiatan. Di kamar-kamar yang gelap kita ini pelaku kemaksiatan. Tapi setidaknya dengan kita memahami hadis innallaha hayyun karim, hayyun sitirun, akhirnya kita paham, akhirnya kita mengerti betul bahwasanya dengan memahami Allah itu bahwasanya Allah itu maha pemalu dan maha menutupi, menjadikan kita paham betapa lembutnya Allah di dalam memperlakukan setiap hambanya.
Malu ini juga bukan hanya sifatnya Allah. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya malu itu merupakan sifatnya para malaikat dan sifatnya para nabi. Makanya kenapa malaikat itu mereka ketika mendapati pasangan suami istri ketika berhubungan sampai melepaskan semua pakaiannya tanpa ada sehelai benang pun, maka malaikat itu malu. Mereka meninggalkan pasangan yang sampai tidak ada sehelai benang pun di antara mereka ketika bercampur. Karena sifat malunya malaikat itu. Sebagaimana para nabi pun memiliki sifat malu. Ya, karena malu itu akan memberikan kepada kita banyak kemuliaan dengan sifat malu. Dan sifat malu bisa menjadikan kita menahan dari berbagai macam perkara yang melampaui batas. Makanya orang kalau sudah nggak punya malu, susah. Menghadapi orang kalau sudah nggak punya sifat malu itu susah. Ini gitu. Tidak memberikan bukti apa-apa, kinerjanya masih berantakan, tapi merasa pede aja, tidak malu, itu susah. Ngadepin orang itu paling susah kalau nggak punya sifat malu. Makanya ada perkataan seorang ulama, kenapa malu itu sifatnya orang beriman? Karena kalau kamu tidak punya malu, berantakan, semua akan melampaui batas. Dan paling sulit itu kalau sudah berhadapan ketika orang itu tidak memiliki sifat malu. Orang kalau tidak punya sifat malu, sampai dosa yang dia kerjakan pun tidak akan pernah menjadikan dia berhenti dari dosa ketika tidak memiliki sifat malu. Makanya sifat malu melekat kepada Allah, melekat kepada para malaikat. Makanya dalam satu riwayat diterangkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anhu. Ya. Diterangkan di dalam satu riwayat dari Aisyah, Rasulullah berbaring di rumah saya, sedangkan kedua paha beliau atau kedua betis beliau tersingkap. Abu Bakar meminta izin untuk masuk kepada beliau dan beliau pun mengizinkan. Sedangkan beliau dalam kondisi pahanya tersingkap dan betisnya tersingkap. Lalu berbincang-bincang dengan Abu Bakar. Datanglah Umar bin Khattab meminta izin untuk masuk kepada beliau dan beliau pun mengizinkan. Dan beliau pun masih pahanya tersingkap dan betisnya tersingkap. Kemudian datangnya Utsman meminta izin untuk menemui beliau. Jadi yang pertama Abu Bakar, Rasulullah pahanya tetap tersingkap atau betisnya itu tetap tersingkap. Abu Bakar datang dan beliau tidak menutupi paha beliau. Ketika Umar bin Khattab datang, maka pada saat itu Rasulullah mengizinkan dan ketika saat itu Rasulullah tidak menutupi betisnya beliau. Lalu yang datang adalah Utsman bin Affan meminta izin kepada Rasulullah. Maka ketika Rasulullah mendengar Utsman bin Affan yang minta izin untuk menemui Rasulullah, maka ketika Nabi itu memperbaiki pakaiannya, lalu beliau berbincang-bincang kepada Utsman. Ketika Utsman keluar, maka Aisyah itu berkata, dakhala Abu Bakar falam tahtash lahu walam tubalihi. Summa dakhala Umar falam tahtash lahu walam tubalihi. Summa dakhala Utsman fajalasta wa sawaita siyabak. Lalu Aisyah ketika melihat kejadian itu, Aisyah itu penasaran. Lalu beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika Abu Bakar itu masuk, engkau tidak bersuka cita menyambutnya dan tidak engkau terlalu menghiraukannya. Artinya engkau tidak langsung merapikan bajumu. Ketika Umar datang, maka engkau tidak langsung berdiri menyambutnya dan juga kamu tidak menutupi kedua betismu. Tapi ketika Utsman itu datang, kenapa engkau duduk? Engkau duduk, tidak bersandar gitu, tapi langsung duduk rapi dan kamu merapikan pakaianmu yang menyingkap betismu itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apakah kamu tidak malu? Di mana para malaikat pun malu kepada sahabat Utsman. Masya Allah. Sampai akhirnya kita mendapati sampai malaikat pun memiliki sifat malu kepada Utsman. Saking begitu sempurnanya keimanan yang dimiliki oleh sahabat Utsman. Makanya maaf kalau kita bicara sedikit tentang Utsman. Utsman itu merupakan sahabat, Masya Allah, yang hartanya lebih fasih daripada khutbahnya. Yang hartanya itu lebih fasih daripada khutbahnya. Utsman bin Affan itu terkenal kalau beliau khutbahnya Utsman bin Affan itu tidak sampai 10 menit, 15 menit. Kalau khutbah itu singkat, pendek. Kalau khutbah Jumat itu baru duduk, udah selesai. Tapi, kenapa? Karena Utsman itu saking pemalunya, kalau ngomong itu tidak bisa panjang. Itu sahabat Utsman. Beda dengan Amr bin As. Amr bin As itu diplomatik. Beda dengan Abu Bakar.
Abu Bakar itu khutbahnya menggetarkan sebagaimana Umar. Kalau sahabat Utsman itu tidak bisa khutbah. Bisa khutbah, pemalu dia. Saking malunya sampai malaikat pun malu sama sahabat Utsman. Jadi malu itu. Makanya kalau khutbah itu sebentar. Ya, kalau beliau masih hidup hari ini, Masya Allah. Kalau beliau masih hidup hari ini, Masya Allah itu. Pasti orang itu rame nyari jadwal khutbahnya sahabat Utsman di mana. Supaya cepat selesai khutbahnya. Nah, sahabat Utsman ini memiliki sifat malu. Memiliki sifat malu. Ketika beliau memiliki sifat malu itulah, maka hartanya lebih fasih daripada khutbahnya. Kenapa? Hartanya itu mengairi semua perjalanan-perjalanan dakwah. Semua proyek-proyek dakwah itu mendapatkan manfaat dari hartanya Utsman bin Affan. Dari hartanya Utsman bin Affan. Dan itulah yang menjadikan sahabat Utsman bin Affan itu disebut di dalam perkataannya, hartanya lebih fasih daripada hartanya. Lah, sifat malunya sahabat Utsman itu sampai membuat para malaikat itu malu. Sehingga sifat malu ini bisa akhirnya menjadikan kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Sifat malu itu sifat baik. Allah pemalu, malaikat pemalu, para nabi juga pemalu, nabi pemalu. Bahkan Nabi pun memperbaiki betisnya, pakaiannya yang tersingkap ketika Utsman itu datang. Sehingga kalau ada seseorang tidak memiliki sifat malu, berarti tidak memiliki sifat kebaikan. Berarti tidak memiliki sifat kebaikan. Makanya dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya di dalam satu hadis yang sahih disebutkan kana Nabi asyaddu haya'an minal adra fi khidriha. Fa'idha ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Nabi itu pemalu, lebih pemalu daripada perawan di dalam pingitan. Jadi Nabi itu pemalu, lebih pemalu daripada perawan di dalam pingitan. Apabila beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, maka seketika dapat kita ketahui dari wajahnya. Jadi wajahnya itu kelihatan. Dan Nabi itu bukan orang yang selalu ngomongnya itu apa adanya. Tidak ngomong langsung. Maaf, jadi Rasulullah itu bukan orang yang langsung ngablak ketika bicara. Jadi kalaupun mengingatkan itu mengingatkannya dengan lembut sekali. Tidak langsung ngablak, apa yang dipikir langsung keluar. Enggak, Nabi itu bukan tipe semacam itu. Bahkan terkadang kalau beliau mendapati sesuatu yang tidak beliau sukai, beliau tidak langsung ngomong. Beliau cukup kelihatan dari wajahnya itu nggak suka. Makanya Nabi kalau beliau makan, kelihatan sifat malunya. Kalau dia suka, dia makan. Kalau dia nggak suka, dia tinggalkan. Dan dia tidak komentarin itu. Sifat malu itu yang dimiliki oleh Nabi. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami bahwasanya sifat pemalu di dalam kehidupan itu memberikan kebaikan. Makanya lalu Allah menyampaikan kepada kita supaya kita di dalam kehidupan kita memiliki sifat malu dan maha menutupi di dalam perjalanan kehidupan. Dan kalau kita membahas sifat malu, itulah yang menjadikan sifat ini bukan hanya berlaku untuk seorang wanita. Walaupun wanita itu yang paling utama itu memiliki sifat pemalu. Itu memang salah satu sifat syarat sahnya perempuan beriman itu harus memiliki sifat malu. Makanya kalau kita membaca di dalam Al-Quran, kita buka di dalam Al-Quran ketika Allah mensifati seorang wanita yang memalu, yaitu yang akhirnya nanti menjadi istrinya Musa, Nabi Musa. Ya. Di dalam surat Al-Qasas 25. Bentar. Al-Qasas. Sebentar saya bukakan. Allah sampai menyampaikan kepada kita salah satu sifat seorang wanita, itu salah satu sifat syarat sahnya wanita itu apa? Mereka memiliki sifat memalu. Maka Allah sampaikan bagaimana Allah ketika memuji salah satu di antara
dua wanita yang ditolong oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa meninggalkan Mesir, dan salah satu dari dua wanita ini yang pemalu yang akhirnya Allah jodohkan kepada Nabi Musa. Dikatakan faja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihyain qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa alaihi alqasas qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Dikatakan dua gadis yang dibantu oleh Nabi Musa ketika mereka sedang berebut dan mereka selalu dikalahkan oleh pihak laki-laki yang mengambil air, lalu dibantu oleh Nabi Musa. Lalu akhirnya mereka ketika menceritakan peristiwa itu kepada bapaknya, bapaknya memberikan amanah. Panggil itu laki-laki yang membantu kalian. Panggil itu laki-laki yang membantu kalian untuk datang ke sini. Lalu Allah menceritakan detail, deskripsi peristiwanya. Maka salah satu dua wanita itu datang dalam kondisi malu, berjalan kemalu-maluan kepada Nabi Musa. Sesungguhnya bapakku memanggil kamu supaya dia bisa memberikan balasan atas kebaikanmu ketika memberikan ternak kepada kami. Nah, yang unik adalah Allah itu mensifati di dalam surat Al-Qasas 25 ini, Allah mensifati wanita yang nanti menjadi istrinya Firaun itu apa? Al-istihyain, yaitu wanita yang pemalu. Jadi memang sifat malu itu memang berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Tapi untuk perempuan lebih ditekankan lagi. Kenapa? Karena sifat pemalunya perempuan itu harga yang paling mahal. Dan harga ketakwaan seorang wanita itu sebanding dan berbanding lurus dengan nilai rasa malunya yang besar. Makanya tidak salah. Salah satu sifat seorang wanita tidak akan berzina itu kalau dia memiliki sifat malu. Sifat malu. Karena seorang wanita itu kalau pemalu, maka dia tidak akan betah dan tidak akan menikmati kedekatan dia dengan seorang laki-laki asing. Dia tidak akan menikmati kedekatan dia dengan laki-laki asing. Makanya kalau cari seorang istri, salah satunya bukan hanya dilihat dari jilbabnya, bukan hanya dilihat dari sholatnya, tapi dilihat gimana sifat malunya. Karena sifat malu itu yang harganya mahal. Dan sifat inilah yang menjadi salah satu dasar Allah memberikan wanita yang malu ini menjadi istri Nabi Musa alaihi salam. Ya. Dan kalau seorang perempuan itu kalau sudah betul-betul dia menjaga dirinya dari, kalau seorang wanita itu sudah memiliki sifat malu, maka perempuan ini akan sulit dijinakkan dan sulit ditaklukkan untuk melakukan zina. Kalau dia betul-betul malunya karena Allah. Ya, itulah sifat malu. Makanya kembali kepada keumuman sifat malu. Akhirnya kita mendapati kalau Allah memiliki sifat malu, malaikat memiliki sifat malu, Nabi memiliki sifat malu, orang beriman pun harus memiliki sifat malu. Sifat malu ini penting. Makanya Rasulullah mengatakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu sudah nggak malu, ya berbuat sesuai apa yang kamu inginkan. Jadi kalau orang itu sudah nggak memiliki sifat malu itu, sudahlah semau-mau kamu. Kan kita sering dapetin, kadang-kadang kita sebel sama orang yang nggak punya sifat malu. Sudah melakukan banyak kesalahan, kekurangan, tapi ya tetap masih pede aja. Karena nggak punya sifat malu kalau sudah dalam kondisi semacam itu. Sehingga akhirnya tidak salah kalau kita akhirnya menjumpai bahwasanya iman dan rasa malu itu bergandengan dan tidak terpisahkan. Iman dan sifat malu itu bergandengan dan tidak terpisahkan. Selama orang memiliki iman dan masih memiliki sifat malunya akan mengontrol dia dari banyak hal. Nggak salah dong kalau kita akhirnya menjumpai bagaimana pejabat di Jepang memiliki sifat malu yang kuat. Yang mereka siap mundur kalau mereka merasa tidak amanah dan tidak kompeten ketika mereka mendapati sebuah jabatan. Lalu mereka merasa itu tidak bisa memberikan kontribusi nyata, mereka malu, mereka mundur. Dan sering kita jumpai di beberapa negara. Ada mental-mental pejabat negara itu luar biasa. Di negeri-negeri yang justru kadang-kadang mereka belum beriman sama Allah. Tapi justru memiliki sifat malunya itu besar sekali. Sifat malunya itu besar sekali. Dan akhirnya menjadikan mereka ketika memiliki sifat malu itu, sampai akhirnya bisa mengontrol mereka dari berbagai macam perkara yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Dan menjadikan mereka bisa untuk
memiliki sifat malu dan bisa untuk mundur ketika mereka memiliki sifat malu. Harusnya sifat malu ini bukan dimiliki sama orang yang tidak beriman. Harusnya sifat malu itu dimiliki orang yang beriman. Makanya dalam bahasa idiom bahasa Indonesia itu apa? Ada kata yang namanya muka tembok. Udah muka tembok itu susah. Sehingga kalau sudah dalam kondisi muka tembok, ya, kalau sudah orang itu memiliki muka setebal tembok, ya sudah. Akhirnya apa? Semua tindakannya itu kontraproduktif. Kalaupun dia berbuat salah, dia tidak pernah malu berbuat salah. Sekarang lihat perempuan ketika sudah tidak punya malu, operasi plastik tidak malu. Orang berzina pun tidak malu. Orang berzina pun tidak malu. Perempuan berzina tidak malu. Giliran ketika hamil dia nangis. Gimana sih? Dia melihatkan gaya hidupnya yang zina kemana-mana. Tapi ketika sudah dalam kondisi dia hamil gitu, tapi justru malah dia seakan-akan melupakan gaya hidupnya yang memang gaya hidupnya itu kan memang sudah mengarah ke perkara yang dia bayangkan. Makanya kalau sudah dalam kondisi orang itu tidak memiliki sifat malu, padahal ini merupakan salah satu sifat istimewa yang ada pada dirinya Allah, dirinya malaikat, dirinya para nabi, dan orang beriman itu memiliki sifat malu, sudah semuanya jadi berantakan. Semua konten hari ini sudah tidak memiliki rasa malu. Suami istri buat konten yang kontennya itu mengarah kepada seksual, kepada urusan ranjang dalam keluarga. Ya kan, seorang istri disuruh buat konten seakan-akan dia tidak malu memperlihatkan adegan-adegan lucu, tapi adegan itu adegan ranjang antara dirinya dengan suami yang harusnya itu tertutup dan harus memiliki sifat malu supaya tidak kelihatan. Tapi justru malah akhirnya apa? Dilihat banyak orang tanpa dia sadari. Istrinya itu menjadi istri virtualnya ratusan ribu laki-laki. Karena setiap laki-laki yang mulai itu menikmati gitu. Kalau wanita itu sudah tidak memiliki rasa malu. Terutama kalau laki-laki sudah tidak punya malu. Makanya akhirnya dampaknya itu terus berjalan dalam kehidupan. Ini belum kita membahas tentang sifat menutupi. Ya? Sampai akhirnya kita lihat hari ini konten-konten itu terkadang kita pun itu memiliki sifat malu. Padahal itu bukan istri kita, bukan itu suami kita. Padahal itu harusnya yang paling malu itu ya suaminya, yang paling malu itu istrinya. Karena sifat malu itu mahkota, dan ketika mahkota itu hilang, hampir-hampir tidak ada keimanan yang terlihat dari orang kalau sudah tidak punya sifat malu. Orang udah nggak punya malu, orang itu nggak peduli dia sholat atau nggak sholat. Orang udah nggak peduli lagi dia umrah atau haji. Orang akan mengatakan percuma kamu umrah kalau kamu nggak punya malu. Karena dia mahkota. Dengan dia ada, itu menjadikan semuanya itu tampak indah. Kalau dia udah nggak ada, semuanya jadi hilang. Dan tidak seakan-akan berharga. Kalau sifat malu itu sudah hilang. Makanya betul, orang beriman ketika dia menjadi kepala keluarga, ketika dia menjadi pejabat, semuanya harus memiliki sifat malu. Terutama ditekankan lagi ketika dia merupakan seorang wanita, pun lebih jelas harus memiliki sifat malu dalam kehidupan. Sifat malu itu mahkota. Kalau mahkota ini hilang semua kebaikan yang ada pada orang itu. Kalau sudah tidak ada lagi sifat malu yang ada dalam hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita baru bahas malu, nanti kita akan bahas sifat malu bagaimana yang benar di dalam Islam. Dan kapan kita tidak boleh malu di dalam Islam. Tapi sekali lagi mari kita mengerti betul hari ini menguapnya sifat malu dalam kehidupan. Menguapnya sifat malu dalam kehidupan. Jadi sifat kehidupan itu malunya sudah hilang. Sudah betul-betul hilang. Sehingga rusak seluruh fondasi-fondasi nilai-nilai agama, nilai-nilai bangsa itu hilang kalau sudah tidak ada sifat malu. Bukan hanya nilai agama, nilai bangsa pun akan hilang kalau sudah tidak ada rasa malu. Makanya betul perkataan Nabi sangat luar biasa, pendek tapi mewakili tentang pembahasan rasa malu. Nabi mengatakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu sudah tidak malu, berbuatlah apapun yang kamu kehendaki. Artinya, orang itu bisa berbuat apa saja kalau sudah tidak ada malu. Orang kalau sudah hilang rasa malunya, apa saja akan dilakukan. Dan itu akan membuat orang geleng-geleng kepala melihat perilaku orang kalau sudah tidak memiliki rasa malu.
Inilah sifat yang ke-21. Sebelum Allah wajibkan kita untuk malu dan menutupi, Allah wajibkan kepada sifatnya yang penuh dengan kesempurnaan. Allah itu maha pemalu dan Allah maha menutupi. Sifat malunya Allah memiliki efek kebaikan untuk kita, menjadikan doa kita diterima. Sifat menutupinya Allah menjadikan kita menyadari betul, kalau kamu berbuat dosa sekali, dua kali masih ditutup sama Allah. Tapi kalau tidak berhenti dari dosa itu, sifat maha menutupinya Allah akan cabut, saternya, tirainya akan Allah robek, dan akan kelihatan dosa itu di hadapan manusia. Kalau dosa itu sudah dilihat oleh semua manusia, kamu akan hina di dunia, di dalam sisa kehidupan. Kita juga paham, sifat malu itu penting, terutama untuk perempuan. Karena sesungguhnya kesolihan seorang wanita sangat tergantung salah satunya dengan sifat malunya, sebagaimana yang kita baca dalam surat Al-Qasas 25. Di sini juga kita paham sifat malu itu merupakan mahkota pada kehidupan iman. Kalau tidak ada rasa malu, maka orang akan melampaui batas dalam perjalanan hidupnya. Ini part yang pertama, insya Allah kita akan teruskan pada bab berikutnya. Semoga kita memiliki sifat malu. Dengan sifat malu, kita tidak akan semena-mena. Dengan sifat malu, kita akan memenuhi setiap amanah dan setiap kewajiban. Orang kalau malu, dia akan betul-betul bersungguh-sungguh menyelesaikan setiap amanah yang dibebankan kepadanya. Janganlah orang kafir, janganlah orang yang non-muslim lebih memiliki sifat malu dibandingkan orang yang telah mendapatkan wasiat dari Nabi. Malu. Kalau kamu tidak malu, berbuatlah apa saja yang kamu inginkan kalau sudah tidak punya memiliki malu. Mari budayakan kembali malu. Malu bukan hanya sunnah, malu itu merupakan nilai kehidupan bangsa ini dengan sifat malunya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akan teruskan insya Allah, ini bab yang pertama.